Saya tidak pernah bisa membayangkan ini benar-benar terjadi seperti mimpi. Memang rivalitas antara Arema dengan Persebaya ini sudah dipelihara selama puluhan tahun. Dan ini memang kalau melihat tragedi ini, seharusnya sudah saatnya untuk dihentikan. Saya di sini sebagai warga Malang tidak mau membela siapapun. Saya berusaha untuk beropini secara objektif. Tidak mau membela siapapun, termasuk membela Aremania. Gak, saya kecewa kepada semuanya. Salam damai untuk Indonesia. Berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya sungguh menyayat hati ya. Pertama saya ingin mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya terhadap tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan di Kepanjen, Kabupaten Malang pada hari Sabtu yang lalu, 1 Oktober 2020. Sebagai warga asli Malang, arek Malang yang lahir dan besar di Malang, sekolah dan bekerja di Malang, dan sampai detik ini masih tinggal di Malang, saya benar-benar merasa berduka dan kecewa. Duka yang sangat mendalam ini karena ya kita lihat berapa banyak korban yang harus berjatuhan, ratusan. Bahkan sampai hari ini sudah tercatat 174 orang yang meninggal. Jumlahnya semakin bertambah dari 127, 129, 130, kemudian update terakhir 174 orang. Ini kan jumlah yang sangat besar, tragedi yang benar-benar memilukan. Sebelumnya saya mungkin mohon maaf ya kalau misalkan nanti saya akan berusaha untuk menahan diri untuk tidak emosional, karena ya ini terjadi di Malang, menimpa klub Arema, kebanggaan warga Malang. Duka yang sangat mendalam kepada keluarga korban yang ditinggalkan. Dan rata-rata memang korban ini rentan usianya relatif muda, antara 12 sampai 22 tahun. Ya ada yang di atas itu 32, 40, ada. Tapi yang mereka ya masih sangat banyak yang usianya relatif muda. Nah, kemudian kekecewaan saya ini, saya sangat kecewa. Kalau misalkan ada pertanyaan, kecewanya kepada siapa? Kepada semua pihak yang ada di kejadian malam itu. Saya tidak pernah bisa membayangkan ini benar-benar terjadi seperti mimpi. Memang rivalitas antara Arema dengan Persebaya ini sudah dipelihara selama puluhan tahun. Dan ini memang kalau melihat tragedi ini, seharusnya sudah saatnya untuk dihentikan. Saya di sini sebagai warga Malang tidak mau membela siapapun. Saya berusaha untuk beropini secara objektif. Tidak mau membela siapapun, termasuk membela Aremania. Gak, saya kecewa kepada semuanya. Kekecewaan saya yang pertama kepada Aremania sendiri, pihak supporter. Yang pertama kepada Aremania. Kenapa? Memelihara rivalitas. Oke, kalau memang mau merasa bersaing, bersainglah antara Arema dengan Persebaya. Gengsi, tensinya sangat tinggi memang antara Arema dengan Persebaya dari dulu. Tapi seharusnya gengsi ini, tensi atau rivalitas ini, itu hanya pada saat pertandingan. Selesai pertandingan ya sudah. Kalau memang kalah ya diakui kalah. Kalau menang diakui menang. Dan kalau memang pada pertandingan Sabtu lalu saya mengakui kualitas Persebaya jauh lebih baik daripada Arema untuk tahun ini. Memang kalau misalkan di kalangan supporter, saya bukan supporter, tapi saya suka mengikuti pertandingan Arema walaupun hanya melalui
layar, entah itu di TV atau lihat live streaming. Tapi teman-teman supporter, di kalangan supporter, mungkin ini juga berlaku bagi supporter Persebaya, supporter Persib, supporter Jackmania atau Persija, boleh kalah dari tim lain, tapi jangan sampai kalah dari tim rival ini. Khusus di Arema ini jangan sampai kalah dari Persebaya, apalagi ini pertandingan di kandang. Mungkin saya memahami secara psikologis teman-teman supporter Aremania, secara psikologis mereka sangat down karena timnya dalam pekan ke-11 ini sudah mengalami 3 kekalahan. Dan yang terakhir ini, kekalahan yang paling menyakitkan bagi para supporter. Kalah di kandang sendiri menghadapi tim rival yang selama ini menjadi musuh besar. Kekecewaan yang sangat mendalam. Saya paham itu. Tapi yang saya sesalkan, yang sangat saya kecewa, kenapa kalian harus turun ke lapangan, harus memprotes kebijakan manajemen dan lain sebagainya. Kan bisa dituangkan melalui media sosial, bisa datang perwakilan ke kantor manajemen untuk mungkin mengevaluasi apa yang perlu dibenahi, pelatih, pemain, manajemen misalkan. Saya selama ini sangat menghargai jargon yang ada di kalangan supporter. Menang kami sanjung, kalah tetap kami dukung. Itu. Tapi di sini semalam hari Sabtu tidak terlihat sama sekali. Mungkin ada beberapa, hanya oknum yang turun ke lapangan. Tapi pada akhirnya yang lain jadi ikut-ikutan, jadi terpicu, terpancing karena ada kerusuhan. Itu. Ayolah bersikap dewasa menjadi seorang supporter. Itu kekecewaan saya yang pertama. Yang kedua, kepada pihak kepolisian. Kenapa? Kalau misalkan untuk mereka menghalau supporter yang ada di lapangan, saya setuju. Mereka menghalau untuk kembali ke tribun. Supaya tidak terjadi kerusuhan yang lebih besar lagi di dalam lapangan. Yang saya kecewa kenapa harus menembakkan gas air mata ke tribun. Sekarang begini, Kapolda Jatim, Niko Afinta mengatakan ini pernyataannya sangat kontradiktif antara pernyataan dia dengan kondisi yang di lapangan. Niko mengatakan dalih menembakkan gas air mata ke arah supporter, bukan ke tribun, ke arah supporter, adalah untuk menghalau supaya mereka tidak lebih banyak yang datang ke lapangan untuk dikembalikan ke tribun. Tapi pada kenyataannya, pada prakteknya, pihak kepolisian yang ada di stadion ini menembakkan gas air mata ke tribun. Apa yang ada di benak mereka? Yang ada di lapangan dihalau untuk menuju ke tribun. Tapi yang di tribun juga ditembak gas air mata. Terus dengan kejadian seperti ini, harapan mereka penonton ini harus lari kemana? Ke lapangan nggak bisa, mau keluar beberapa gerbang ini ditutup, belum dibuka. Saya ada videonya dari salah satu akun TikTok. Berikut dulu videonya. Itu mungkin entah salah satu atau salah dua gerbang yang ditutup. Ada memangnya dibuka ada, tapi nggak semua. Ada di sana. Entah ini mungkin miskomunikasi atau miskoordinasi antara pihak kepolisian dengan pihak panpel, panitia penyelenggara, panitia pelaksana. Kenapa pada saat terjadi chaos ini tidak dibuka semua pintunya? Ini yang mengakibatkan banyaknya korban berjatuhan. Itu jadi kekecewaan saya kepada pihak kepolisian yaitu. Lalu kekecewaan saya yang ketiga adalah kepada pihak panitia pelaksana. Ini kekecewaan saya yang paling besar kepada panitia pelaksana. Yang pertama, masalah tiket. Dengan kapasitas Stadion Kanjuruhan yang sebanyak 38.000 orang, dicetak tiket sebanyak 42.000 orang. Ini sudah over capacity. Memang tidak hanya terjadi di
Stadion Kanjuruhan, di stadion-stadion yang lain, di home base tim-tim yang lain, ini juga terjadi ternyata. Apalagi kalau melihat pertandingannya yang tensinya cukup tinggi, seperti Arema melawan Persebaya, ataupun nanti Persebaya melawan Arema, Persija melawan Persib, ataupun Persib juga melawan Persija. Ini ternyata terjadi hal yang sama, dan itu dianggap sesuatu yang wajar. Ini perlu adanya evaluasi. Demi meraup keuntungan yang berlebih dari pihak panitia pelaksana. Akhirnya menimbulkan kejadian yang seperti ini, membahayakan nyawa orang lain. Ini mungkin yang nanti bisa menjadi bahan evaluasi. Yang kedua, seperti yang di video tadi. Kenapa panitia tidak membuka semua pintu gerbang, pintu keluar? Kalau misalkan alasan demi keamanan tim yang ada di luar, ini kan biasanya, pertandingan biasanya ini sudah menit ke 80 atau 85, pintu-pintu sudah mulai dibuka. Penonton yang mau keluar silakan keluar, atau yang ada di dalam mungkin kalau ada yang masuk, ya mungkin ada juga yang beberapa yang masuk sudah di menit-menit akhir, tapi kan nggak ngefek. Ini pada pertandingan umum, pada pertandingan biasanya. Tapi kalau untuk pertandingan ini, karena tensinya cukup tinggi, rawan kerusuhan, memang tidak dibuka. Tapi seharusnya ketika kedua tim kesebelasan sudah meninggalkan stadion, sudah dirasa aman, meskipun terjadi kemarin ya, meskipun tim Persebaya ini dibawa melalui Barakuda, ternyata sudah ada beberapa supporter yang ada di luar, dilempar tetap, pakai paving, pakai batu, kayu, dan lain sebagainya. Ada beberapa. Tapi kalau misalkan sudah meninggalkan area stadion, sudah seharusnya pintu gerbang ini dibuka. Semua. Kalau kita lihat di video tadi, mereka berjubel di depan pintu gerbang, berdesak-desakan, banyak yang terjepit, banyak yang pingsan. Itu yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Kalau mendengarkan kesaksian dari salah satu supporter, dia mengatakan, dia melihat bahwa pintu yang terbuka itu hanya yang di sebelah selatan, yang di bawah papan skor. Di sana. Untuk pintu-pintu yang lain, dia belum sempat melihat apakah sudah dibuka atau tidak. Tapi kalau kita melihat video tadi, ini baru salah satu atau mungkin salah dua pintu yang belum terbuka. Nah, kalau pintu yang semua sudah dibuka saja, berpotensi terjadi penumpukan massa di setiap pintu. Apalagi ini cuma beberapa pintu yang dibuka. Sekarang begini, supporter yang ada di tribun, di sana sudah full dengan gas air mata. Dipaksa untuk keluar, sedangkan pintu keluar tidak berjubel, nggak bisa. Sedangkan mereka mau kembali ke lapangan atau ke tribun hanya untuk mencari udara segar, nggak bisa. Di lapangan dihalau kembali ke tribun. Di tribun penuh gas air mata. Sedangkan mau keluar pintunya masih tertutup. Apa yang terjadi? Akhirnya seperti ini, korban berjatuhan. Apakah ini ada unsur kesengajaan? Itu yang perlu dilakukan investigasi. Kenapa pintu kok nggak segera dibuka? Akhirnya dibuka paksa, dan ya seperti kita lihat, banyak sekali korban. Dan rata-rata, menurut saya melihat beberapa video yang saya terima, video amatir terutama, korban yang tergeletak di rumah sakit, entah itu di RSUD Kanjuruhan atau di rumah sakit Wabah Husada, rata-rata bagian wajahnya ini membiru bahkan cenderung menghitam. Ini kalau secara kasat mata, saya bukan ngomong secara medis ya, kalau saya melihat secara kasat mata, ini berarti mereka kekurangan oksigen. Ini bisa terjadi karena memang banyaknya massa yang ada di sana, kemudian terhimpit, terjepit, dan kemungkinan juga karena efek dari menghirup gas air mata yang bisa menyebabkan mata mengeluarkan air yang berlebihan, kemudian sesak nafas dan dada menjadi panas. Ini bisa, kalau bisa dibilang double kill, sudah sesekan begitu, uyal-uyalan, kemudian ada gas air mata, ya otomatis. Dan bahkan menurut teman-teman jurnalis yang standby di rumah sakit,
kebanyakan dari korban ini terlambat mendapatkan penanganan. Mereka ini meninggal dalam perjalanan dari Stadion Kanjuruhan menuju ke rumah sakit. Dalam perjalanan meninggal. Kebanyakan seperti itu. Jadi nyampe di rumah sakit ini sudah nggak bernyawa karena terlambat penanganan. Dan kalau melihat beberapa video amatir tentang korban yang bergeletakan, ngeri, ngeri. Mereka masih muda-muda, entah itu cowok atau cewek. Apalagi juga ada anak-anak banyak yang menjadi korban. Ngeri kalau melihat. Saya melihat ini, sesek dada melihat ini. Kenapa hanya demi sebuah pertandingan sepak bola yang katakanlah kalau misalkan kalian menang ya kalian nggak dapat apa-apa, cuman mendapat kebanggaan. Kalau kalian kalah juga ya sudah masih bisa diperbaiki di pertandingan selanjutnya. Ya jadi itulah kenapa kita harus mulai dari diri kita sendiri, bersikap dewasa, menjadi seorang pendukung sepak bola. Dan itu harusnya juga bisa ditularkan kepada teman-teman supporter yang lain. Nah, jadi kalau untuk masalah evaluasi, sanksi, dan efeknya terhadap timnas Indonesia, nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi saya rasa cukup sekian video yang kali ini. Kita harus terus berbenah, dan kalau ada yang harus disalahkan, jangan menyalahkan satu pihak. Semua salah dalam hal ini. Jangan menyudutkan satu pihak. Semua salah dalam hal ini. Sekali lagi, saya rasa itu. Dan kita angkat dulu kopinya. Kita minum secangkir kopi demi untuk kebaikan sepak bola Indonesia ke depan. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam damai untuk Indonesia. Salam 1 Jiwa.